Shalom para kaum wanita Tuhan dimanapun Anda berada, baik di Indonesia atau di luar Indonesia, dimanapun, di rumah, di kantor. Pastinya saat ini kita dalam keadaan bersuka cita karena kita tahu sesuai firman Tuhan, Yesuslah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Karena kita percaya Tuhan Yesus jalan, kebenaran, dan kehidupan. Kita mau merayakan hari ini. Semua yang di rumah-rumah katakan haleluya. Sekali lagi haleluya. Amin. Yesus jalan, kebenaran, dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan Yesus jalan. Yesus jalan, kebenaran, dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Amin. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi katakan Yesus jalan. Yesus jalan, kebenaran, dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan. Yesus jalan, kebenaran, dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari angkat tangan dan lambaikan tangan, katakan glory haleluya. Glory haleluya. Haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi katakan Yesus jalan. Yesus jalan, kebenaran, dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Semuanya lambaikan tangan, katakan glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Sambil bertepuk tangan. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Amin. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam nama Yesus, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya, puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan untuk Raja di atas segala raja. Sebab dialah jalan, kebenaran, dan kehidupan yang membawa keselamatan. Amin, puji Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan, kami rindu pada pagi hari ini Tuhan. Kami kembali disegarkan Tuhan, kami kembali diingatkan Tuhan. Boleh berjalan dalam jalan-Mu Tuhan, jalan kebenaran dan hidup itu Tuhan. Pimpin kami berjalan bersama-Mu. Bersama-Mu ya Bapa, apapun yang harus kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau ada bersamaku
di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari sama-sama jemaat Tuhan nyanyikan lagu ini dengan iman. Katakan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kau kekuatan kami Tuhan, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Tuhan bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Tuhan kami sembah,
Engkau ya Bapa Yesus. Haleluya Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Shikira barara negara ya lalawase. Kami sembah Kau Raja, ya Bapa yang mulia. Haleluya. Mari kamu nita Tuhan sambil mengangkat tangan, katakan, bersamamu Bapa ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Dengan segenap hati katakan, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Oh Tuhan, Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya, bersamamu. Oh, bersamamu ya Bapa kami lewati, ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Oh, Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Oh, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku
memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kau wanita Tuhan, katakan kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Oh yes Lord, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku, bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya, kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku, bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari sekali lagi sambil mengangkat kedua belah tangan, katakan kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Yesus, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku, bawa lidahku memuji Engkau, memuji Engkau, kemurahan, kemurahan-Mu lebih, kemurahan-Mu lebih, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari beri tepuk tangan untuk kemurahan-Nya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, syikira bara-bara garaya la 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 wase. Kami rayakan kemurahan-Mu, kasih-Mu Tuhan yang lebih dari hidup. Oh Tuhan, syikira bara-gara la 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 wase. Karabora nama syikira bara-gara la la wase. Kirabora nama se, kirabora gara ya la 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 wase. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Yesus. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu.
Penuhiku waktuku datang untuk menyembahmu, ya Roh Kudus. Kau hadir, Roh Kudus, lawatlah hadiratmu. Penuhiku waktuku datang untuk menyembahmu. Katakan ya Roh Kudus, ya Roh Kudus. Kau hadir, Roh Kudus, lawatlah hadiratmu. Penuhi kami, oh, waktuku datang untuk menyembah, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus. Lau hadir, Roh Kudus, lawatlah hadiratmu. Penuhiku waktuku datang untuk menyembahmu. Oh, ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu, Yesus, ku sembah. Oh, ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu, Yesus. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu, haleluya, menyembahmu. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu, Yesus. Oh Yesus, hanya Yesus yang kami tinggikan. Haleluya, 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 Yesus, haleluya, Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Saya persilahkan yang bertugas untuk membawakan doa syafaat saat ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau siang hari ini kami dapat berkumpul bersama Tuhan, beribadah, memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami yakin dan percaya itu semua karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk para wanita-Mu Tuhan. Dan kami mau berdoa Tuhan Yesus biar setiap wanita-wanita yang ikut dalam ibadah siang hari ini Tuhan. Tuhan terus urapi, Tuhan terus berkati Tuhan. Jadikan kami wanita-wanita-Mu yang kuat di dalam Engkau Tuhan. Menjadi penolong dalam keluarga kami. Kami menjadi istri yang baik, kami menjadi mama yang baik, kami menjadi anak yang baik buat orang tua kami Tuhan. Kami menjadi penolong dalam setiap masalah dalam keluarga Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan, Kau juga berkati para suami Tuhan. Mereka akan menjadi suami yang takut akan Engkau, mereka akan menjadi imam yang benar, imam yang kudus di dalam keluarga Tuhan. Mereka akan menjadi ayah yang baik, suami yang baik, juga anak yang baik Tuhan. Mereka akan menjadi contoh yang baik Tuhan Yesus bagi setiap anak-anak kami Tuhan. Kau terus mengurapi juga setiap anak-anak kami Tuhan. Jadikan mereka anak-anak yang berhasil dalam kehidupannya Tuhan. Jadi anak-anak yang takut akan Engkau, mengandalkan Engkau Tuhan dalam segala hal Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap keluarga-keluarga Tuhan yang mempunyai pergumulan apapun juga Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan Tuhan, yang sedih Tuhan hiburkan Tuhan, dan kiranya Tuhan Yesus Engkau mengurapi setiap keluarga Tuhan. Mereka akan menjadi keluarga-keluarga yang kuat, mereka akan menjadi keluarga-keluarga yang diberkati dan menjadi berkat bagi setiap orang-orang sekitar mereka Tuhan. Tuhan berkati kami pada siang hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan berikan hikmat Tuhan Yesus, Tuhan juga mengurapi hamba-Mu Tuhan yang akan memberitakan firman Tuhan. Tuhan berkati biar isi hati-Mu saja Tuhan Yesus yang Kau beritakan Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan, Ibu Pendeta Levi Supit Tuhan. Tuhan berkati setiap kami Tuhan, berikan kami hati yang mau dibentuk, hati yang mau diubahkan Tuhan melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau juga berkati wadah Woman of Love ini Tuhan, Pak Tim dan Ibu Evelyn Tuhan berkati, biar mereka terus menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, terus Kau urapi setiap kami, berikan kami hikmat untuk mengerti, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan berkati bangsa negara kami Tuhan, kami percaya Tuhan bangsa kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Dan hari-hari ke depan Tuhan kami percaya Tuhan akan semakin baik Tuhan. Bersama Engkau Tuhan, kami tidak akan kekurangan hal yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami pada siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Saya persilahkan untuk Ibu Pendeta Levi Supit, saya persilahkan. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus kalau kami sudah boleh memuji, menyembah Engkau ya Bapa. Kami sangat diberkati dan kami percaya Tuhan pada saat kami juga mengeluarkan suara kami, pujian kami, hati Tuhan disenangkan. Dan saat ini Bapa, kami buka hati kami, berbicaralah secara pribadi karena kami yakin firman-Mu selalu memberikan kekuatan, firman-Mu menegur, firman-Mu membangun kehidupan kami. Dan kami siap dibangun untuk menjadi kaum perempuan yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus sama-sama kita semua katakan, amin. Halo semuanya, sekali lagi saya mau bersyukur kepada Tuhan dikasih kesempatan bisa ketemu ya. Tadi di awal udah ngobrol sama Sister Evelyn yang cantik dan ternyata Ibu Gembalanya cantik, semuanya jemaat-jemaatnya cantik-cantik juga ya. Tadi udah ngeliat satu persatu dan ini luar biasanya pertemuan kita ini mendunia banget ya. Karena ada dari Amerika, ada dari Australia, ada dari Singapura. Dan juga di Jakarta. Jadi seneng banget ya. Oke, kita akan membahas hari ini kebenaran firman Tuhan. Judulnya adalah Stop Mengeluh ya. Stop mengeluh. Kenapa sih kita harus berhenti mengeluh ya? Kita tahu sekarang kita ada di dalam zaman yang tidak pernah satu orang pun di seluruh dunia menduga pandemi akan terjadi. Enggak ada yang tahu, enggak ada yang pernah meramalkan, enggak ada yang pernah kepikiran satu saat tiba-tiba dunia itu sunyi senyap, orang enggak bisa lakukan apa-apa karena ada satu virus yang bernama virus COVID ya, Corona yang bisa menghentikan segala sesuatunya.
Sejak awal tahun 2019 secara khusus di Indonesia ya, bulan Maret kita udah mulai tidak boleh keluar rumah, tidak boleh melakukan segala macam kegiatan. Dan kita tahu ya, COVID-19 ini mengubahkan 180 derajat. Dokter sibuk, pasien-pasien di mana-mana, yang namanya usaha bisnis sepi, terpengaruh, kena dampak, anak-anak nggak bisa lagi datang ke sekolah, kita ibadah online juga seperti saat ini, banyak orang nggak bisa bayar hutang, dikejar hutang, kemudian begitu banyak lagi deh kematian yang begitu tinggi, kita ada dalam posisi yang bingung, mungkin kita khawatir, mungkin kita takut, mungkin kita nggak tahu lagi mesti ngapain, dan kebanyakan akhirnya adalah mengeluh. Kebanyakan dari kita akhirnya bersungut-sungut. Kok lama banget ya Tuhan? Kok begini sih Tuhan? Kok hutang sih Tuhan? Kok sakit sih Tuhan? Kok orang yang aku sayang meninggal dunia sih Tuhan? Dan hari ini kita mau lihat kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kita semua, karena kita manusia normal. Saya nggak menyalahkan ibu-ibu, teman-teman wanitaku semuanya, kalau kita pernah juga mengeluh dalam kehidupan, it's normal, nggak apa-apa. Tapi kita mau membangun hidup kita mau belajar berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Filipi 2 ayat 14 sampai 15 berkata demikian. Yuk ibu-ibu, teman-teman semuanya kita ikut baca ya di rumah masing-masing. Yang di Amerika juga baca, yang di Australia juga baca, yang di Singapura juga baca, yang di Jakarta juga baca. Di mana aja deh, pokoknya ikut baca ya. 1, 2, 3. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Yang percaya dan mau katakan amin. Oke, dikatakan di sini, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut atau berbantah-bantah. Bersungut-sungut kata gampangnya adalah komplain ya. Jangan komplain kata Tuhan, stop untuk komplain, jangan berbantah-bantah. Lagi pula kalau kita dengar orang sering komplain, kita juga capek kan dengernya. Jadi bayangkan kalau kita yang suka komplain, pasti orang lain juga akan capek untuk mendengarnya. Saya tadi katakan yes, respon kita waktu kita berbeban berat, kita lagi capek, kita lagi banyak masalah, kita lagi bersusah hati, kita bisa aja kasih respon yang namanya komplain, mengeluh, atau mencurahkan isi hati kita ya. Sebagai manusia itu normal sekali. Tetapi hari ini kita mau menekankan bahwa mengeluh adalah sebuah pilihan. Kita yang memilih, kita yang ambil keputusan. Nih ada masalah, respon apa sih yang ingin aku keluarkan? Apa sih perkataan yang aku ingin katakan ya? Karena tidak ada yang memaksa kita untuk komplain. Kita enggak disuruh diancam oleh pestol misalnya supaya kita komplain, tidak. Jadi sekali lagi, komplain adalah sebuah keputusan yang kita ambil. Dan kalau kita tahu bahwa komplain atau mengeluh kita bisa hindari, kenapa tidak? Kita bisa stop, kenapa tidak? Kenapa kita harus menyetop komplain? Kenapa kita harus stop yang namanya mengeluh? Karena ternyata beberapa hal ini saya bagikan pada pagi hari ini. Kalau orang suka mengeluh itu rugi banget. Apa sih kerugiannya? Kerugian pertama ya, karena pada saat kita komplain justru kita menambah beban hidup di dalam kehidupan kita. Udah bebannya berat, hidup makin susah, masalah makin banyak, ada pandemi, masalah keuangan menumpuk, kemudian social distancing, kemudian kita nggak bebas lagi kayak dulu untuk pergi keluar, nggak bisa lagi ketemu dengan teman-teman, ditambah lagi sama komplain. Bisa bayangin kan? Akhirnya udah ada beban yang 5 kilo ditambah lagi komplain kita 5 kilo jadi 10 kilo. Jadi untuk apa komplain? Karena komplain itu bikin rugi. Beban hidup makin bertambah. Pada saat seseorang mengeluh itu membuat jiwa kita lesu.
jiwa kita nggak semangat. Justru jiwa kita jadi layu. Mengeluh itu mematikan semangat hidup kita. Yang tadinya semangat, kepengen ini, kepengen itu, karena kita sering mengeluh, semangatnya jadi padam. Energi kita akan terkuras. Orang yang suka ngeluh itu sebenarnya lagi mengalami kebocoran energi. Dia itu energinya jadi nggak penuh, dan akhirnya seperti tadi, hidupnya jadi lesu, nggak bersemangat di dalam kehidupan. Lagi pula ingat, beban hidup udah banyak, kalau kita komplain, persungutan kita, komplainnya kita, keluhannya kita nggak akan menyelesaikan masalah kita. Kalau kita komplain, emang kita pikir masalahnya bisa langsung tuntas, beres? Enggak. Kita komplain lagi-lagi malah menutup pintu daripada masalah untuk menutup pintu solusi terbuka di dalam kehidupan kita. Mengeluh juga menambah beban hidup, kenapa? Karena membuat langkah kaki kita tersendat. Kita yang lagi maju, yang lagi harus berjalan mengikuti kehidupan, walaupun harus membawa beban yang berat, kita jadi berhenti. Kita jadi nggak melanjutkan yang namanya kehidupan kita. Bahkan kita mungkin jadi berjalan mundur. Kita karena mengeluh, kita nggak bisa mencapai ketujuan. Harusnya langkahnya udah sampai beberapa kilometer di depan kita, kehidupan kita udah jauh lebih baik. Tapi karena ngeluh, kita akhirnya mundur. Kita nggak mendapatkan apa-apa di dalam kehidupan. Jadi hari ini ayo, rugi banget kalau masih sering mengeluh. Jangan mengeluh. Nggak ada keuntungannya sama sekali dari orang yang hidupnya suka komplain. Kalau misalnya kita lagi angkat beban yang berat, angkatlah beban itu tanpa disertai dengan keluhan. Nggak perlu pakai ngeluh, tutup mulut kita aja. Saya salah satu menjaga kesehatan tubuh ya, selain tadi suka jalan di kompleks perumahan, karena kita tinggalnya di satu kompleks ya sama Sister Evelyn, jadi sering pernah ketemu ya, lagi jalan malam gitu. Tapi olahraga yang saya lakukan selain itu adalah saya suka nge-gym. Saya suka angkat beban ya, karena suami saya juga suka, jadi kita punya partner berdua, kita angkat beban. Kalau latihan nge-gym, itu biasanya bebannya masih yang kecil-kecil. Bebannya masih yang 1 kilo, bebannya masih 2 kilo. Tapi kan terus nambah ya. Waktu dia menambahkan beban ya ke angkat besi saya misalnya, terus saya angkat beban yang 3 kilo atau mungkin 5 kilo, bahkan mungkin lebih gitu ya. Apakah pernah ngelihat orang angkat beban atau pada saat kita sendiri angkat beban, kita sambil ngobrol, sambil ngomong terus? Enggak. Kita disuruh diem, disuruh atur nafas, inhale, exhale ya, keluarin nafas kita. Kita keluarin, kita nggak ngomong. Nah sama, pada saat kita berbeban berat ya, jangan banyak ngomong, jangan komplain. Kenapa? Karena kalau angkat besi sambil ngomong terus akhirnya kita lemes, nggak bisa konsentrasi. Dan kita akhirnya nggak kuat ngangkat 12 kali angkatan. Di tengah jalan udah aduh nggak kuat, capek deh karena ngomong terus. Energinya terkuras. Di dalam kehidupan lebih baik jangan ngomong ya pada saat ada beban. Tetapi nikmati aja beban tersebut. Nikmati saja beban kehidupan. Karena kita tahu ya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan Tuhan bilang gini, Matius 11 ayat ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Apa sih yang menjadi beban dalam kehidupan kita? Beban kita udah banyak. Sebagai istri, mungkin suami kita belum bertobat sampai hari ini, ada beban, kerinduan supaya dia bertobat. Sebagai istri mungkin suami kita masih kasar, masih merendahkan diri kita, itu udah beban. Sebagai seorang wanita, keuangan kita juga mungkin membingungkan kita, itu juga udah beban. Kemudian ngurusin anak mungkin yang sudah usianya cukup kok belum nikah, atau bahkan mungkin kita yang sudah jadi oma, kita pusing mikirin cucu, kita yang masih belum menikah pusing mikirin jodoh, udah banyak kok beban. Jangan ditambah lagi mengeluh, tetapi apa?
datang kepada Tuhan. Tuhan bilang, datanglah semua yang letih lesu, berbeban berat. Kita berbeban berat, semuanya punya masalah, punya tantangan kita masing-masing. Tuhan akan kasih kelegaan. Jadi stop mengeluh, karena mengeluh menambah beban, tetapi datang kepada Tuhan akan memberi kelegaan. Yuk, kerugian kedua apa? Kalau orang yang suka mengeluh, kerugian kedua adalah dia sedang memalukan diri dia sendiri. Orang ngeluh itu lagi ngebukain siapa diri dia sesungguhnya. Dia lagi ceritain kalau dia itu orangnya bukan orang yang panjang sabar, dia bukan orang yang pokoknya ngeluh ya. Dia tuh lagi ceritain kejelekan dia. Apalagi zaman sekarang nih yang masih muda-muda itu hobi banget untuk ngeluhnya di sosial media. Dia itu statusnya semua ditulis tentang keluhan-keluhan di dalam kehidupannya. Yang tadinya orang dunia nggak tahu, tetangga nggak tahu, keluarga besar nggak tahu. Jadi tahu kalau orang ini lagi punya masalah. Apalagi istri-istri. Kalau ceritain masalah tentang keluarganya. Saya baca artikel ada seorang suami sampai menceraikan istrinya loh. Gara-gara apa? Istrinya sering banget curhat di status WA-nya ya. Ini artikelnya beneran saya ambil tadi maksudnya saya baca di Google dan saya cepat-cepat fotoin, saya pasang di PowerPoint ini. Ternyata malu-maluin diri sendiri. Dikatakan di dalam cerita suaminya, dia bilang gini, saya itu kesel banget punya istri yang tipenya ember bocor, dibilangnya gitu. Sejak menikah, apapun yang terjadi di dalam keluarga kami ditulis sama istriku di status WhatsApp-nya dia. Terutama yang ditulis itu adalah hal-hal yang negatif, sehingga banyak komentar dan dari rekan-rekannya. Nah, yang paling ngeselin itu yang diumbar adalah masalah rumah tangga. Saat aku pulang terlambat, kata suaminya ya, langsung dia ceritain, suami pulang telat hari ini. Saat uang belanja menipis, dia tulis, capek ya jadi orang susah karena uang itu seret. Saat angsuran belum bisa dibayar, dia tulis juga. Saat dia kepengen pasang membetulkan gigi dia, dan saya bilang tunggu deh, mahal, belum ada uang, dia tulis juga di statusnya. Katanya, akhirnya tetangga tahu, keluarga tahu. Kemudian keluarga udah coba mengingatkan istriku, kata dia. Tetapi dia tidak berubah. Dia tetap aja lakukan hal tersebut, sering komplain, sering mengeluh. Dan akhirnya saya udah kewalahan menghadapi istri saya. Dan akhirnya kata dia, jalan terbaik adalah bercerai, menceraikannya. Wow ya, ini udah heboh banget pasti. Nah itu dia. Waktu kita komplain tanpa sadar, kita akan keluarin perkataan-perkataan yang seringkali justru membukakan aib kita, membukakan siapa diri kita, membukakan aib keluarga kita, membukakan aib suami kita, membukakan aib kehidupan kita. Untuk apa? Orang lain juga belum tentu bisa bantu kita, ya. Orang lain mungkin di depan kita, mungkin cuma iya, di belakang kita orang lain ngomongin lagi, ngomongin jelek tentang kita, ngomongin jelek tentang suami kita. Padahal pada saat kita komplain, belum tentu suami kita orangnya seperti demikian. Mungkin dia pelit hari itu karena apa? Karena dia memang lagi nggak punya uang. Tapi dia juga punya kelebihan, dan kelebihannya kita nggak ceritain ke orang lain. Sehingga akhirnya pada saat suami kita ketemu dengan teman kita yang dengar cerita kita, teman kita akan menganggap kita udah kekeh nih suami yang pelit. Nah, kasihan kan suami kita. Kita sebagai istri harusnya selalu berbuat baik bukan kepada suami kita. Jadi hari ini jangan memalukan diri kita, ya. Banyak orang yang sering banget mengeluh. Banyak orang yang sering kali mengumbar masalahnya ke sosial media. Ada seorang psikolog yang menulis begini, aib keluarga seharusnya disimpan rapat-rapat. Jangan terkuak dan jadi perguncingan banyak orang, kata dia gitu ya. Ini namanya sedang menelanjangi diri sendiri. Membuka masalah pribadi di dunia maya, khususnya masalah dengan pasangan, punya resiko mengurangi keintiman dengan pasangan. Karena ini dikonsumsi oleh publik. Dan kenapa orang seneng untuk komplain di publik? Karena responnya cepat.
Orang yang suka komplain itu pengen cari temen, sesama komplainer. Dan waktu dia mendapat dukungan, "Idi bener tuh, suami kamu pelit, Idi kok begitu aja gini-gini." Dia seneng karena bertumpuk-tumpuk yang namanya komplain-komplain atau dukungan untuk komplainnya dia. Tuhan gak menghendaki kita seperti begitu. Ya, Tuhan gak mau yang namanya aib keluarga diumbar-umbar. Jangan memalukan diri kita. Cara terbaik apa? Cari pembina rohani. Cari orang yang bisa kita percaya jika kita sedang berbeban berat, kita sedang ada masalah. Cari orang yang bisa kita percaya yang imannya lebih bertumbuh dari kita. Sharing dengan orang tersebut. Kenapa? Karena orang itu nggak akan mengumbar-ngumbar cerita kita. Orang itu justru akan mendoakan kita. Jadi jangan komplain rugi. Oke, kerugian ketiga apa? Kerugian ketiga adalah karena komplain bersungut-sungut itu memadamkan terang Tuhan di dalam kehidupan kita. Tadi di ayat yang awal banget Filipi 2 kita udah baca ya. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya. Sehingga apa? Sehingga kamu bercahaya seperti bintang-bintang di langit. Ditegaskan bahwa kita harus bercahaya. Kenapa kita harus bercahaya? Karena di dalam Matius 5 ayat yang ke-14a dikatakan, karena kamu adalah terang dunia. Ayat ke-16-nya berkata demikian, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kalau kita komplain, kalau kita senang untuk mengeluh, kita itu sedang memadamkan terang Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Contoh gampang deh, ini setiap handphone itu ada, ini handphone saya ya, setiap handphone itu ada yang namanya flashlight ya, tuh dia terang kan. Tuhan punya rencana dalam kehidupan saya dan dalam kehidupan teman-teman wanitaku semuanya supaya kita bercahaya. Tetapi waktu kita komplain itu nggak bagus. Lihat cahayanya ketutup, ya kita nggak lagi bercahaya karena ketutup sama komplainnya kita. Stop untuk komplain, karena tugas kita adalah memuliakan Tuhan di dalam kehidupan. Kalau kita komplain, kita nggak lagi memuliakan Tuhan. Kita lagi berkata kepada orang-orang, aku nggak percaya Tuhan tuh. Aku nggak percaya Tuhan baik. Lihat dia kasih suami yang kayak begini. Aku nggak percaya kalau Tuhan akan memelihara hidupku. Lihat keuanganku seret. Aku nggak percaya kalau Tuhanku maha penyembuh. Lihat sakit sampai sekarang aja nggak disembuhin Tuhan. Itu orang yang komplain. Nah gimana orang luar, di luar Kristus terutama, bisa memuliakan nama Tuhan kita kalau kita kerjanya menjatuhkan Tuhan dengan komplainnya kita. Kita lagi memadamkan terang Tuhan di dalam kehidupan. Jadi stop komplain ya. Jangan padam. Tugas saya, tugas kita semua, tugas Anda semua adalah bercahaya seperti bintang-bintang di langit. Di dalam masa sulit seperti pandemi, rasanya gelap. Di dalam masa sulit yang kita hadapi, baik di dalam keluarga, suami yang masih gelap, dalam tanda kutip belum bertobat, keuangan yang masih gelap, situasi yang masih gelap, yang Tuhan cari adalah kita yang bersinar bagai bintang di tengah kegelapan. Jangan sampai masalah mematikan terang kita. Jadi 3 kerugian ya udah kita bahas. Jangan komplain karena komplain menambah beban hidup. Komplain itu memalukan diri kita sendiri ya. Dan komplain itu memadamkan terang Tuhan di dalam kehidupan. Ada satu ayat yang ingin saya bahas. Yuk kita baca ayat selanjutnya ya. Saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan ya. Kalau kita lagi ada di dalam masalah berat, Tuhan bilang anggap sebagai suatu kebahagiaan. Ayat 3 kenapa? Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan satu apapun juga.
Kalau kita lagi berbeban berat, ternyata Tuhan punya tujuan, Tuhan kasih masalah di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita mampu menghadapi masalah tersebut ya, dan bukan cuma mampu, kita itu bisa menjadi utuh karena lewat masalah, lewat proses kita bisa menyenangkan hati Tuhan, bisa keluar menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Nah, untuk itu stop mengeluh. Caranya supaya tidak berhenti mengeluh ya, supaya kita berhenti mengeluh tuh gimana? Caranya ya, supaya kita nggak mengeluh, sebagai penutup saya ingin bagikan 3 hal ini. Pertama, banyak bersyukur. Yuk teman-teman perempuanku, banyak bersyukur aja. Ya, kalau tiba-tiba suami aneh-aneh lagi, puji Tuhan. Ya, aku percaya Tuhan bekerja dalam hidup dia. Kalau keuangan tiba-tiba bermasalah, puji Tuhan. Aku sedang dihadapkan dengan masalah keuangan karena aku semakin bersandar sama Tuhan. Semuanya ya gantikan, karena keputusan kita untuk komplain atau untuk bersyukur itu di tangan kita. Kita yang bikin keputusan dan kita bikin keputusan untuk banyak bersyukur. Yang kedua ya, yaitu bersihkan pikiran kita atau transformasi pikiran kita. Sehingga pikiran-pikiran yang jelek, pikiran yang negatif, pikiran ketakutan, pikiran yang suka khawatir ya kan, pikiran-pikiran yang gak bagus kita ganti dengan pikirannya Tuhan. Banyak baca firman Tuhan ya, banyak renungkan firman Tuhan, itu seperti nguras pikiran-pikiran dunia. Kalau lagi takut baca firman Tuhan tentang jangan takut. Kalau lagi kurang uang baca firman Tuhan bahwa Tuhan akan mencukupi. Kalau misalnya lagi punya masalah dengan suami baca firman Tuhan bahwa kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan tapi dengan kebaikan. Waktu kita transformasi pikiran, kita nggak akan komplain lagi. Kita akan bersyukur kepada Tuhan dan hidup kita pasti akan berbeda. Dan yang bisa menolong kita juga supaya kita berhenti untuk komplain apa? Ayo buka wawasan empati kita. Empati itu adalah feeling ikut merasakan penderitaan orang lain, bukan? Jangan cuma mikirin diri kita terus. Jangan cuma ngerasa kita yang punya beban yang berat. Kalau kita ngelihat sekeliling kita mungkin pergi dulu ya, waktu zaman sebelum pandemi kita sering pergi naik mobil, kita pergi ke pasar, coba lihat deh. Di pasar ya atau di jalanan kita akan ketemu ada bapak-bapak seperti kakek ini yang usianya udah di atas 80 tahun ya, tapi masih harus cari uang. Kalau kita membuka wawasan empati kita ya, oh ya ini juga ada kakek-kakek tua, masih mikul ya. Dan kita waktu membuka empati kita akan ngelihat dan kita akan berkata, Tuhan, ternyata aku jauh diberkati ya. Hidupku jauh lebih enak dari kebanyakan orang di muka bumi ini. Kenapa sih? Kok kita masih komplain di dalam kehidupan kita ya? Lihat kalau kita sehat, baru sakit dikit kita udah komplain. Baru masalah dikit kita udah komplain. Betapa banyaknya. Ini gak jauh-jauh loh, saya baca artikel ini kejadiannya di Jawa Tengah, di salah satu desa di Jawa Tengah. Ini orang susah, hidupnya masih miskin, punya penyakit, gak punya uang untuk pergi ke dokter. Dia umurnya 28 tahun ya, ini orang yang sakit. Dari kecil itu udah lahir cacat, mamanya gak punya uang. Jadi selama 28 tahun dia belum pernah keluar dari rumah. Dia cuma di atas tempat tidur, teriak-teriak, ngomong ke mamanya, gak bisa turun karena kakinya cacat. Dan kalau kita buka wawasan empati kita akan ngeliat Tuhan, masalahku kecil banget, keluhanku begitu besar. Tetapi banyak orang yang masalahnya besar banget, tapi mereka sudah kecil di dalam mengeluh. Kenapa? Kok kita masih mengeluh juga? Banyak orang yang tidak seberuntung diri kita. Kita sangat beruntung, kita masih punya internet untuk dengerin firman Tuhan. Banyak orang di luar sana yang untuk bayar internet aja udah gak punya uang misalnya. Kita masih bersyukur, kita masih duduk di kursi yang enak, empuk. Kita masih ada di rumah kita yang masih ada atapnya yang gak bocor. Bahkan mungkin ada di antara kita yang hidup di dalam kemewahan. Tuhan izinkan kita hidup mewah. Tuhan izinkan
uang kita di bank masih nilainya juta-jutaan, bahkan mungkin M-an. Banyak orang yang hari ini aja untuk hidup gak tahu karena udah gak punya uang lagi. 20.000 aja udah menjadi kemewahan buat kehidupan mereka. Jadi stop untuk mengeluh, berhenti untuk mengeluh. Banyak mengucap syukur karena hidup kita ternyata amat sangat diberkati oleh Tuhan. Belajar bersyukur untuk suami kita, belajar bersyukur untuk anak-anak kita, belajar bersyukur untuk mantu, belajar bersyukur untuk cucu-cucu, belajar bersyukur untuk kehidupan kita, belajar bersyukur untuk uang pas-pasan kita, belajar bersyukur untuk diri kita. Pokoknya jangan ngeluh deh, berhenti mengeluh dan muliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang mau sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Yuk kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tuhan memberikan kepada kami kembali kebenaran firman Tuhan, di mana Tuhan berkata, ayo stop untuk mengeluh, jangan mengeluh ya, lakukan segala sesuatu dengan tidak berbantah-bantahan, jangan melakukan sesuatu dengan keluhan. Untuk itu Tuhan terima kasih. Hari ini, mulai hari ini kami gak mau mengeluh lagi ya Tuhan. Karena kami tahu mengeluh itu justru menambah beban kami. Mengeluh itu merugikan diri kami. Mengeluh itu mematikan cahaya Tuhan dalam kehidupan. Hari ini Tuhan, kami mau gantikan semua keluhan kami dengan ucapan syukur. Dan kami adalah bintang-bintang-Mu. Setiap kami mau bercahaya lebih lagi dengan ucapan kami, dengan tindakan kami. Dan pakai setiap wanita-Mu ya Tuhan yang hadir pada hari ini menjadi bintang-bintang-Mu yang bersinar lebih terang lagi di tengah-tengah kegelapan sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Apabila ada ya Tuhan anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat, yang lagi hadapi tantangan besar, Tuhan Yesus, Engkau memberikan kelegaan di dalam kehidupan mereka. Kau yang menghapus air mata, Engkau yang akan memberikan kuk yang ringan dalam kehidupan mereka. Dan kami percaya Tuhan, hidup kami jauh lebih sangat beruntung dibandingkan kehidupan banyak orang. Untuk itu kami mengucap syukur juga atasnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Ibu Levi Supit untuk firman Tuhan yang telah diberitakan kepada kami semua. Biar kamu wanita Tuhan bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi menjadi pelaku firman juga. Bukan lagi bersungut-sungut, tapi hidup dalam bersyukur. Amin, puji Tuhan. Pengumuman hari ini turut mengundang semua kaum wanita Tuhan dan juga mungkin ada kaum bapak yang hadir untuk turut serta dalam ibadah tengah minggu yang akan diadakan esok hari pada hari Rabu, yang akan dimulai pada pukul 8 tepat, 8 malam via Zoom. Kita akan dilayani oleh Bapak Insinyur Ikhwan Cahyadi. Jadi mengundang semua yang hadir hari ini untuk ikut serta dalam ibadah tengah minggu besok jam 8 malam. Juga mengundang untuk semua yang hadir pada hari ini untuk mengikuti Sunday Service pada tanggal 3 Oktober, yaitu tepatnya hari Minggu yang akan dimulai jam 10 pagi via YouTube live stream. Jadi belum ada ibadah di tempat. Jadi nanti hari Minggu mengundang semua yang hadir hari ini untuk ikut dalam ibadah Sunday Service jam 10 pagi via YouTube live stream. Juga untuk minggu depan mengundang kembali buat Anda semua boleh hadir di ibadah Woman of Love tanggal 5 Oktober tepat jam 11 pagi yang akan dilayani oleh Ibu Dr. Anda Charlotte Priyatna. Demikian pengumuman hari ini. Mari kaum wanita Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah kita mau angkat satu pujian. Kita katakan betapa Tuhan Yesus itu baik. Haleluya. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sambil mengangkat tangan katakan, oh, all my life you have been faithful. All my life you have been so
Saya mengucapkan terima kasih buat Ibu Pendeta Levi Supit untuk pelayanannya, untuk waktu yang diberikan dan firman Tuhan yang sangat memberkati untuk wanita-wanita, bahkan juga kalau ada bapak-bapak yang mengikuti Woman of Love di hari ini. Terima kasih Pastor Levi, salam juga buat Pastor Ed dan keluarga semua, selalu Tuhan Yesus menyertai dan sehat selalu. Nah, para wanita Tuhan, kembali yang untuk besok, itu kita ada acara khusus di ibadah tengah minggu dengan judul Healing Your Inner Child. Saya percaya setiap karakter, setiap perilaku kita hari ini semua dipengaruhi dengan masa lalu kita. Nah, inner child adalah luka emosi yang mempengaruhi perilaku kita saat ini, sehingga kalau kita ada luka emosi di masa kecil, inner child, nah itu harus disembuhkan. Nah saudara, tapi kalau para wanita Tuhan merasa sudah sehat, mungkin kita akan mendapat ini untuk membantu orang lain yang juga mengalami inner child, luka emosi. Karena itu besok seorang pakar, dia seorang yang dipakai Tuhan dan juga belajar dengan luar biasa dalam kesehatan mental. Dia akan menyampaikan bagaimana cara menyembuhkan inner child kita. Saya mengundang para wanita Tuhan yang mengikuti Woman of Love dan juga semua ajak suami dan juga mungkin keluarga, anak-anak, bahkan juga kalau saudara melihat ada orang yang mengalami satu, mungkin kalau dia marah itu berlebihan atau sesuatu ketakutan yang berlebihan, biasanya itu dipengaruhi dengan masa lalunya. Ajak untuk bisa mengalami kesembuhan. Nah saudara, mari kita akan berdoa untuk menutup ibadah Woman of Love ini. Kami sekali lagi bersyukur untuk Tuhan firman-Mu, untuk penyertaan buat kami semua, sehingga kami juga mendapat kesempatan untuk mengikuti ibadah Woman of Love hari ini. Berkati Pastor Levi, Pastor Ed, dan anak-anak semua, keluarga, pelayanan, dan juga penyertaan-Mu selalu Tuhan akan menyertai, memberkati, membuat berhasil apapun yang dikerjakan. Gereja yang digembalakan juga kami percaya Jakarta Church akan menjadi dampak dengan luar biasa. Terima kasih Bapak untuk semua wanita Tuhan yang mengikuti ibadah pada siang hari ini, Kau memberkati. Biar apa yang kami dengar bukan hanya kami dengar, tapi benar kami simpan dalam hati kami, bahkan akan merubahkan. Karena firman berkata, berubahlah sesuai pembaruan budimu. Kami diperbarui hari ini dan kami dirubahkan, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman. Kalau kami seorang istri, kami berubah sikap kami terhadap suami kami. Kami boleh melakukan hal yang manis, hal yang baik, bahkan yang akan menolong suami kami, membawa suami kami mendekat kepadamu. Kalau kami single parent juga kami akan jadi terang buat anak-anak, menantu, cucu kami. Kalau kami belum menikah, kami percaya Kau akan mempersiapkan kami untuk menjadi seorang wanita yang bijaksana, wanita yang terus menjadi pelaku firman, bahkan Kau akan mempertemukan dengan seorang laki-laki yang daripadamu, sehingga kami boleh menjadi penolong yang setia, yang sepadan. Terima kasih Bapak untuk semua yang dapat mengikuti ibadah Woman of Love, Kau memberkati semua. Terima kasih dan kami mau menerima berkat-Mu saat ini. Mari kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, kasih kami berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta pesan dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua dan permai bahkan untuk selamanya. Mari semua wanita Tuhan yang dikasih Tuhan, yang percaya dan diberkahi katakan, amin. Sekali lagi Tuhan Yesus menyertai dan selalu sehat, dan sampai ketemu besok malam di ibadah tengah minggu City of Love Church. Tuhan menyertai.